Perang pecah antara kelompok Taliban dengan militer Pakistan pada Sabtu 11 Oktober 2025 malam. Pihak Pakistan mengklaim bahwa ratusan anggota Taliban dan afiliasinya telah dinetralkan. Kabar tersebut dibagikan media humas militer Pakistan atau ISPR pada Minggu petang waktu setempat. ISPR memperkirakan lebih dari 200 Taliban telah dinetralisir, sementara jumlah yang terluka juga diperkirakan lebih banyak. Selain mengabarkan jumlah tentara Taliban yang dinetralkan, ISPR juga mengungkapkan jumlah militernya yang terbunuh. Disebutkan sebanyak 23 personel militer Pakistan gugur dalam bentrokan tersebut. Sementara itu, 29 personel militer lainnya mengalami luka-luka dan menjalani perawatan intensif. ISPR lantas menyebut pemerintah Afghanistan telah melakukan tindakan pengecut dengan melakukan serangan. Serangan itu dinilai bertujuan untuk mendetrabilisasi daerah perbatasan. Oleh karena itu, ISPR mengatakan bahwa aksi penyerangan balik kepada Afghanistan adalah hal yang dapat dibenarkan. Pakistan juga memperingatkan pemerintah Taliban untuk menghentikan aksi penyerangan ke perbatasan negaranya. Sejumlah tentara Pakistan terbunuh dalam bentrokan yang terjadi pada Sabtu 11 Oktober 2025 malam dengan kelompok Taliban Afghanistan. Sementara kelompok Taliban juga mengklaim merampas senjata militer Pakistan. Zabihullah Mujahid, juru bicara pemerintah Taliban Afghanistan, buka suara. Ia mengatakan sebanyak 30 tentara Pakistan lainnya terluka. Afghanistan juga mengklaim telah menewaskan 58 tentara Pakistan dalam bentrokan lintas batas di sepanjang perbatasan mereka. Tak hanya itu, sejumlah besar senjata Pakistan juga dilaporkan jatuh ke tangan Afghanistan. 3 pos perbatasan Pakistan juga diklaim berhasil diduduki selama serangan balasan. Mujahid menentang laporan Pakistan dan menambahkan bahwa 9 tentara Taliban tewas. Di sisi lain, militer Pakistan mengungkap jumlah berbeda terkait korban tewas di kalangan militernya. Mereka mengaku sebanyak 23 tentaranya terbunuh dalam serangan itu. Seperti halnya Taliban, Pakistan juga mengatakan pasukannya merebut 19 pos perbatasan Afghanistan. Pejuang Taliban Afghanistan di pos tersebut tewas dan ada pula yang melarikan diri. Militer Pakistan mengaku berhasil merebut belasan pos perbatasan Afghanistan saat bentrokan pecah pada Sabtu 11 Oktober 2025 malam. Sejumlah anggota kelompok Taliban yang berada di pos tersebut disebut kabur saat diserang. Media pemerintah Pakistan mengatakan bahwa pasukannya merebut 19 pos perbatasan Afghanistan. Militer Pakistan selanjutnya membakar pos-pos tersebut. Pejuang Taliban Afghanistan yang berada di pos tersebut terbunuh dan sebagian ada yang melarikan diri. Namun ada pula tentara Taliban yang diduga menyerah di Kuram. Selain pos perbatasan, sumber keamanan menyebut jika pasukan Pakistan juga menghancurkan markas batalion Taliban di beberapa lokasi, seperti di Kem Manojba, pos Chandusar, Kem Turkamenzai, dan benteng Karchar. Militer Islamabad lantas menargetkan tempat persembunyian kelompok bersenjata di dekat perbatasan dengan sangat presisi. Akibat serangan tersebut, Pakistan mengklaim telah menetralkan lebih dari 200 anggota Taliban. Jumlah anggota Taliban yang mengalami luka parah juga dilaporkan lebih banyak. Pakistan lantas mengingatkan agar Taliban berhenti melakukan serangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Pertanyaan mengenai keabsahan gencatan senjata yang baru saja disepakati di Gaza muncul ke permukaan, nyusul tewasnya jurnalis muda Palestina Saleh Al-Jafarawi pada Minggu 12 Oktober malam. Saleh Al-Jafarawi yang baru berusia 28 tahun dilaporkan ditembak mati oleh kelompok bersenjata yang diduga berafiliasi dengan Israel saat meliput bentrokan di lingkungan Sabra, kota Gaza. Menurut kantor berita Al Jazeera Arabic, jurnalis tersebut dikenal luas karena dedikasinya mendokumentasikan kehancuran dan penderitaan warga Gaza selama 2 tahun perang melalui video-video yang ia produksi.
Ia dilaporkan ditembak saat meliput bentrokan yang terjadi antara pasukan keamanan Gaza dan kelompok proksi Israel. Kelompok ini disebut-sebut berusaha memanfaatkan kekosongan keamanan yang muncul setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata. Kantor berita Sanad Al Jazeera memverifikasi rekaman yang menunjukkan jasad Al-Jafarawi terbaring di bak truk masih menggunakan jaket anti peluru bertuliskan press. Sumber keamanan Gaza melaporkan bahwa pasukan keamanan berhasil mengepung kelompok bersenjata tersebut dan menangkap sekitar 60 anggotanya. Sementara itu, media The Palestine Chronicle menduga bahwa kelompok bersenjata yang menembak Al-Jafarawi adalah kolaborator Israel yang beroperasi di wilayah Sabra. Bentrokan tersebut juga dikabarkan telah merenggut nyawa beberapa warga Palestina lainnya yang baru kembali dari pengungsian di Gaza Selatan. Menanggapi insiden tragis ini, kantor media pemerintah Gaza mengeluarkan ancaman keras, menyebut pembunuhan tersebut sebagai akibat langsung dari kebijakan Israel yang secara berkelanjutan menargetkan jurnalis Palestina, baik melalui serangan udara maupun kelompok proksi di lapangan. Saleh Al-Jafarawi dikenal sebagai salah satu reporter paling vokal di Gaza yang aktif menggunakan media sosial untuk mendokumentasikan dampak serangan Israel. Ia bahkan sempat membuat video perayaan kecil atas gencatan senjata yang kemudian menjadi viral sebagai simbol harapan.